Bapa kami yang di surga, kembali sukacita kami mau membaca Alkitab dalam ibadah puji-pujian penyembahan kami kepadamu. Kami selalu ingin Tuhan tak bisa lepas dari Engkau, karena zaman-zaman di mana kami selalu mendekatkan diri kepadamu adalah hal yang terindah yang tak bisa kami beli dan dapatkan di dunia ini. Kami mau terus hidup di jalan-Mu, kami mau terus hidup dengan lebih erat dekat denganmu Tuhan. Kami tak mau lagi bersandar kepada apapun kecuali Engkau, karena hanya Engkaulah dulu, sekarang, hingga selamanya. Engkaulah tetap pegangan hidup kami. Ya Tuhan, terangi kami dan firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami hikmat firman-Mu. Kami sambut dan sukacita membaca Alkitab siang hari ini, dan terima kasih buat nafas hidup hari ini hingga kami boleh bergerak, beraktivitas, melakukan semua kegiatan kami dengan sukacita. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil 2 Raja-Raja 6 ayat 24 hingga dengan ayat yang ke-33 dengan perikop tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung yang berbunyi demikian. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datang seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja," jawabnya. "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. "Perempuan ini berkata kepadaku, 'Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki.' Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, 'Berilah anakmu supaya kita makan dia,' maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Tatkala Raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya pakaiannya dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah Raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah Raja mendapatkan dia. Berkatalah Raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami jangan terus hidup dalam dosa. Jangan kami menghambakan diri kepada hal-hal buruk, karena kami akan mendapatkan hal-hal buruk pula nantinya. Karena itu kami mau berada di sisi kanan Tuhan saja. Kami sudah bertobat, kami tidak mau hidup dalam kegelapan. Karena di dua sisi kehidupan ini adalah pilihan, memilih jalan yang buruk, memilih jalan gelap, memilih kejahatan, ataupun memilih kebaikan dan kebenaran. Karena di dua sisi ini ada yang akan berperan dalam satu sisi, di mana semua orang akan mengambil pilihan. Sebagai manusia, satu sisinya kita harus memilih hak atau memilih, tetapi kita harus mengerti bahwa segala sesuatu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita jika kita benar-benar hidup dalam terang, dalam kasih, dalam kebenaran, dalam damai. Jangan terlalu condong untuk berbuat kejahatan, tapi pertobatanlah yang utama. Kita memang tidak sempurna, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kita hidup dalam dua sisi, di mana kita akan terus memilih dan mendengarkan suara hati kita. Mana yang benar dan baik, itulah yang harus kita lakukan. Jangan kita membuat kesalahan dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak sempat untuk bertobat ketika kita kembali kepada Sang Pencipta. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami selalu dengan firman-Mu, agar kami dapat memilih jalan yang benar dan lurus, dan tidak berbuat kejahatan lagi, tetapi bertobat setiap hari, mentahirkan diri kami, supaya kami bisa layak datang kepadamu. Karena Engkau adalah cahaya dan terang,
karena tidak ada kegelapan yang bisa bersatu dengan terang selama-lamanya, karena pada akhirnya kegelapan itu akan terpisah dari terang, karena Tuhan adalah terang. Yang gelap mendekati tetapi tidak bisa bersatu dengan terang. Karena itu kami semua anak-anak Tuhan yang dalam terang, dan biarlah kami tetap hidup dalam terang selamanya, supaya kami menjadikan hidup kami dalam pertobatan dan menjadikan firman hidup di dalam kami. Amin. Demikianlah bacaan kitab kita siang hari ini. God bless you all. Tuhan berkati.